Ya, ada beberapa berita yang berhubungan dengan timnas dan sepak bola yang bisa Mas Jen sampaikan hari ini adalah yang pertama, selamat buat tim putri U19 AFF yang malam ini tadi berhasil menjadi pemenang atas pertandingan di perebutan piala ketiga AFF Championship U19 Putri ya. Setelah menang adu penalti karena sepanjang 90 menit tidak bisa menciptakan gol dan juga berhasil menjaga gawangnya steril dari kebobolan, tapi tanpa menggunakan perpanjangan waktu 90 menit selesai langsung adu penalti dan akhirnya berhasil menang dengan skor tipis ya, 5-6 apa ya? Ya, 5-6. 5-6 setelah penendang terakhir timnas putri kita berhasil menyerahkan bola setelah sebelumnya sama-sama gagal di penendang keempat. Tapi di penendang terakhir kita berhasil menang dan ini adalah pencapaian terbaiknya U19 Putri. Setelah 2 tahun yang lalu di 2003 timnas putri juga kalah dari tim yang sama, Myanmar U19, dan 2 tahun kemudian kita kembalikan keadaan dan kita berhasil mengalahkan Myanmar dan berhasil membuat posisi timnas U19 putri kita naik ke peringkat 3. Ini adalah pencapaian terbaiknya timnas usia 19 putri kita setelah beberapa kali mengikuti AFF U19 putri dan sebenarnya sempat 2 kali ya jadi tuan rumah, tapi pencapaian terbaik ternyata diperoleh saat timnas U19 putri bermain di kandang Vietnam sebagai tuan rumah. Dan perlu diketahui juga yang juara dari turnamen ini kali ini kembali dipegang oleh Thailand yang mengalahkan Vietnam tuan rumah dengan skor 3-1 dan ini mengukuhkan Thailand U19 putrinya sebagai tim yang paling banyak menang di kejuaraan ini dengan 3 kali. 3 kali karena U19 Putri AFF ini baru dilaksanakan 4 ya? Ya 4 dari 3 kali Thailand, 1 kali Australia. Sementara Vietnam adalah tim yang paling banyak gagal di final, dari sempat runner up itu 3 kali dia, tapi belum bisa mengalahkan sang juara Thailand. Dan Indonesia terbaik adalah peringkat 3 yaitu tahun ini setelah sebelumnya tahun lalu peringkat keempat. Ya selamat lah ya buat adik-adik U19 putri kita, tetap berproses, tetap berbuat yang bisa meningkatkan skill dan kemampuan dan kualitas kalian karena usia kalian masih muda, dan terima kasih untuk kerja kerasnya. Di tim usia 19 ini kalau menurut Mas Jan sih oke karena apa, dilihat dari permainannya ya, meskipun cewek ya kan, meskipun permainan tim putri tapi sepertinya sudah menggemaskan dalam arti seru gitu loh, jadi nggak terlalu underperform. Dan kita bisa lihat meskipun kualitasnya sempat dihajar oleh Thailand dan dihajar Vietnam lumayan skornya lebih dari 2-0 ya, sama Thailand 6 sama Vietnam 4, tapi lawan Vietnam kita masih bisa mencetak gol, sementara lawan Thailand kita tidak bisa mencetak gol sama sekali. Dan memang dua tim itu untuk saat ini timnas putrinya U19 Thailand dan Vietnam bisa dikatakan masih jauh di atas levelnya timnas Indonesia, tapi bola itu bundar, kita bisa mengejar atau tidaknya itu tergantung dari pemain kita dan PSSI sendiri bagaimana akan mengembangkan timnas putri kita, dan harapannya tentu saja timnas putri kita akan terus berkembang. Mantap, selamat sekali lagi ya, selamat, mantap.
tetap berproses, tetap berusaha. Lalu yang kedua adalah berita tentang berpisahnya Nathan Choaon dari Swansea. Ya, ini adalah kabar yang bagus untuk Mas Den ya. Kita nggak tahu, paling tidak Nathan akhirnya berani keluar dari dalam tanda kutip zona nyaman. Jadi dia tidak hanya digaji oleh tim Liga Inggris meskipun Liga Divisi Championship, tapi gajinya juga lumayan guys ke Liga Inggris ya. Akhirnya Nathan berani untuk mengakhiri kerjasama dengan Swansea, dan Nathan memilih untuk keluar dari Swansea dengan harapan dia bisa mendapatkan klub baru yang bisa memberinya jam bermain di atas lapangan yang lebih banyak daripada ketika dia masih berada di Swansea. Nah, ini menjadikan Nathan menjadi pemain yang menyusul banyak sekali pemain-pemain kita, diaspora kita yang sudah lebih dulu bergerak ya. Ya dalam hal ini konotasinya lebih negatif karena mereka ini meninggalkan tim saat timnya itu entah degradasi, entah kontrak diputus, entah mereka pindah ke klub yang berada di liga yang lebih kualitasnya ya, maksudnya nggak mengatakan jelek ya, kualitasnya di bawah dari liga sebelumnya. Kita sebut saja ya Tom Hai, salah satunya ini gelandang andalan kita, sang pembagi bola, sang profesor ini. Selain dia harus turun dari nilai pasarnya yang sebelumnya bisa sampai 50M Indonesia ya, dalam kurs rupiah, kali ini dia harus mengalami penurunan sehingga tinggal dalam tanda kutip 17M nilainya, dan dia harus meninggalkan timnya Almer City yang terdegradasi, dan ini membuat Tom Hai harus mencari klub lain ya. Dan yang paling mengejutkan sebenarnya kalau menurut Mas Den ya, dia digadang-gadang mau direkrut oleh Persija. Bukan berarti Persija itu tim yang buruk, tapi ya kalau bisa janganlah. Lebih baik menurut Mas Den paling tidak Tom Hai berada di Eropa dulu, karena selain dia juga masih punya kualitas dan menurut Mas Den masih layak, dia juga bisa mendapatkan level kompetitif yang tinggi lah di Eropa. Lalu ada Jordi Amat. Jordi Amat ini yang setelah sebelumnya jadi andalan di Johor Darul Taklim di Malaysia, yang sebelumnya kita tahu dia kan berasal dari Spanyol ya kan, kemudian banyak melalang buana di Spanyol, pernah di Premiership di Inggris, tapi dengan bertambahnya usia dan penurunan kualitas, bahkan di timnas pun dia juga kehilangan posisinya sebagai bek tengah andalan dengan masuknya nama-nama baru seperti Jai dan Justin. Maka Jordi Amat yang sebelumnya kita dapat rumor bahwa dia mungkin akan kembali ke Spanyol, tapi lebih santer lagi berita mengatakan bahwa sang Jordi, sang pangeran dari Sulawesi ini ada kemungkinan besar akan berlabuh di Bali United. Tapi kita nggak tahu, sampai berita resminya belum diumumkan. Semoga Jordi ini mendapatkan klub yang bisa memberikan dia jam terbang. Paling tidak ya kita pahami lah, usianya memang sudah 30 lebih dan dia tetap dianggap sebagai salah satu diaspora yang punya pengalaman, bisa memberikan teladan atau ilmunya yang sudah melalang buana di Eropa kepada pemain-pemain baru kita. Lalu ada Sen yang kabarnya akan bermain ke Buriram, tapi belum jelas karena belum ada berita-berita resmi dari Buriram juga, cuma selentingan-selentingan aja dan fan service. Kemudian ada Rafael Struijk yang sayangnya harus dilepas oleh Brisbane Roar, dan kemungkinan juga ada kabar burung yang mengatakan dia akan bermain di Liga Indonesia. Lalu Justin Wagner yang akan mengakhiri kontrak dengan Wolverhampton. Ya, doa kita buat para pemain-pemain ini agar bisa segera mendapatkan klub barunya, bisa tetap kompetitif dan bisa memberikan sumbangsi untuk tim nasional. Pantengin terus berita selanjutnya dari Mas Den. Kalau tulis komentar kalian di kolom komentar. Mas Den out. Thank you for watching. Ciao.